Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 44. Cerita dimulai. Terlihat Solha langsung tersenyum ketika melihat orang itu yang datang membawa pasukannya. Bahkan ia pun langsung memerintahkan kepada ketiga anggotanya untuk mengepung pergerakan Solha agar ia sama sekali tidak bisa meninggalkan tempat itu. Mereka adalah para utusan yang dikirim secara langsung oleh keluarga Aliansi Langit Utara. Sambil tertawa, si gendut berkata, "Saat ini sang pemimpin sangat ingin bertemu dengan dirimu secara diam-diam. Dia telah memerintahkan kepada kami untuk membawamu tanpa adanya sebuah goresan sedikit pun. Jadi kau jangan pernah sedikit pun untuk membuat keributan." Dengan santainya Solha berkata, "Sudah sangat lama aku mengetahui kalau Im Cheon begitu lemah terhadap wanita, dan itu akan menjadi sebuah alasan utama untuk kematiannya." Namun mereka begitu heran ketika mendengar Solha yang kembali berkata, "Untuk saat ini aku akan menyisakan satu orang dari kalian untuk kembali ke hadapannya. Jadi katakan kepadaku siapa salah satu dari kalian yang memilih untuk hidup lebih lama." Seketika itu juga mereka semua langsung tertawa terbahak-bahak karena mereka merasakan kalau itu hanyalah sebuah ancaman yang sama sekali tidak ada artinya. Mereka berkata, "Jujur saja, aku sama sekali tidak akan keberatan untuk mati apabila dilakukan oleh seorang wanita cantik yang sepertimu." Terlihat si gendut bertanya-tanya ketika melihat Solha yang mengarahkan tusuk kondenya kepadanya. Solha berkata, "Apakah kau tahu kau begitu mirip dengan seekor anjing yang pernah aku pelihara ketika aku masih kecil? Namun ketika aku sudah bosan, maka aku langsung membunuhnya." Setelah mengatakan itu, terlihat Solha langsung memutar pergerakannya sembari melancarkan sebuah serangan kepada seseorang yang berada di belakangnya. Di saat itu, ia telah menusukkan tusuk kondenya kepada orang itu sehingga menembus kepalanya. Seketika itu juga gelak tawanya langsung terhenti begitu saja ketika merasakan kalau darahnya mulai bercucuran di wajahnya. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, ia pun langsung menarik tusuk kondenya secara paksa sehingga membuat orang itu langsung mati dalam kondisi yang sangat menggenaskan. Kemudian Solha langsung mengayunkan tusuk kondenya kepada dua orang yang lainnya ketika merasakan kalau mereka akan menyerang titik butanya. Di saat itu Solha melakukannya tanpa menggunakan sedikit pun kekuatannya ketika ia menyadari kalau mereka hanyalah para sampah yang sama sekali tidak pantas untuk melihat kekuatannya. Terlihat si gendut hanya terdiam, ia sama sekali tidak menyangka dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Ia berpikir kalau ini sama sekali tidak seperti yang ia bayangkan. Wanita itu telah membunuh ketiga orang anggotanya yang merupakan para seniman bela diri yang berada di kelas 1. Dengan paniknya ia bergumam, "Dasar sialan, sang pemimpin telah mengirimku untuk membawa monster ini. Dia adalah seorang monster yang sama sekali tidak akan bisa aku sentuh. Jadi apa yang harus aku lakukan?" Setelah membunuh ketiga orang itu sambil tersenyum Solha berkata, "Kau tidak usah terlalu khawatir karena aku tidak akan menyakitimu." Kemudian ia meletakkan salah satu dari tangannya tepat di dahi orang itu. Lalu ia pun langsung menuliskan sesuatu di dahi orang itu dengan menggunakan kuku tajamnya. Solha berkata, "Bukankah sejak dari awal aku mengatakan kalau aku akan mengampuni salah satu dari kalian? Tetapi karena aku sama sekali tidak memiliki sebuah kuas dan juga tinta, jadi aku akan menggunakan dahimu untuk mengirimkan sebuah pesan kepadanya." Beberapa saat kemudian, orang itu langsung kembali menghadap kepada Im Cheon untuk menyampaikan sebuah pesan yang dikirim oleh Solha. Tepat di dahinya, Solha telah mengirimkan sebuah pesan yang bertuliskan 3 hari. Melihat pesan itu, orang itu berkata, "Kami telah mengirim 4 orang untuk membawa wanita itu, namun yang tersisa hanyalah orang ini." Im Cheon berkata, orang ini mengatakan semua orang telah mati di tangan wanita itu. Tampaknya dia memang memiliki kemampuan seni bela diri yang setinggi itu. Sambil tersenyum, Im Cheon kembali berkata, "Tetapi semakin aku melihatnya, maka wanita itu semakin menarik perhatianku." Orang itu berkata, "Aku minta maaf kalau aku telah salah menilai wanita itu. Tetapi aku sangat yakin kalau masalah ini harus tangani secara berhati-hati.
Saat ini, sang pemimpin keluarga pedang kebenaran sudah dianggap sebagai seorang pembunuh. Meskipun dia terbukti tidak bersalah, akan tetapi tetap saja kehormatan yang ia miliki sama sekali tidak akan pernah sama. Tetapi aku begitu khawatir apakah itu akan berdampak dengan rencana pernikahan kita. Im Cheon berkata, apakah kau masih berpikir kalau aku masih bertahan dengan pernikahan itu? Para cacing rendahan itu telah berani menolak usulan kami ketika mereka seharusnya merendahkan diri untuk memakan kotoran anjing ketika kami memerintahkannya. Aku berpikir membunuh mereka secara langsung akan terasa begitu baik. Aku yakin Charyeon akan merangkak dan memohon kepadaku untuk melaksanakan pernikahan itu agar ia bisa menyelamatkan nyawa ayahnya. Jadi sebelum kematiannya, apa yang lebih baik kita tawarkan kepada Jong Lichu? Pada sisi yang lain, terlihat si gendut sangat terkejut, tubuhnya bergetar ketika mendengar Im Cheon yang bertanya apa yang harus ia lakukan terhadap dirinya. Ketika ia ingin mengatakan kata maaf, tiba-tiba saja ia sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun ketika sebuah gelas yang menembus kepalanya. Terlihat orang itu langsung mati setelah sebuah lubang yang menganga di kepalanya. Dan di saat yang bersamaan, semua orang yang berada di tempat itu hanya bisa berdiam diri karena mereka mengetahui sebuah kesalahan adalah kematian. Kemudian Im Cheon berkata, dasar sialan, dia sangat berani untuk kembali ke tempat ini dalam keadaan yang sangat menyedihkan seperti itu. Bahkan dia sudah tahu kalau aku sama sekali tidak membutuhkan seseorang yang seperti itu. Sambil tersenyum, Im Cheon kembali berkata, wanita itu mengatakan 3 hari. Sekuat apapun dia berusaha, namun tetap saja dia sama sekali tidak akan bisa menemukan Jong Lichu. Tetapi aku begitu penasaran apa yang akan mereka lakukan di dalam 3 hari itu. Cerita berpindah pada kediaman utama keluarga pedang kebenaran. Sambil menulis, Charyeon berkata, entah mengapa aku sama sekali tidak bisa menemukan sebuah petunjuk meskipun aku sudah mencarinya pada berbagai macam tempat. Apakah aku bisa menemukan keberadaan ayah hanya dengan memeriksa semua bisnis yang dimiliki oleh keluarga Aliansi Langit Utara? Namun aku tidak percaya kalau mereka akan menyembunyikannya di tempat yang sangat jelas seperti ini. Tetapi untuk saat ini aku akan pergi menuju kediaman keluarga Li Hanjang karena aku ingin memastikan apakah ayah benar-benar telah membantai mereka semua. Aku berpikir selama ada sedikit harapan, maka aku akan melakukannya. Namun tiba-tiba saja Charyeon sangatlah terkejut ketika merasakan sebuah energi yang bergejolak di tangannya. Charyeon bergumam, yang aku rasakan ini adalah sebuah perasaan yang berasal dari sebuah sarung sang dewa angin. Karena Charyeon menyadari kalau Jiok telah berada di sekitarnya, tanpa pikir panjang ia pun langsung membuka jendelanya. Benar saja, terlihat Charyeon sangatlah terkejut ketika melihat Jiok yang berdiri tepat di samping jendelanya. Melihat kedatangan Jiok, Charyeon pun berkata, Jiok, sejak kapan kau kembali? Apakah mungkin kalau kau sudah menyelesaikan urusanmu? Jiok berkata, aku mendengar sebuah kabar dari ibuku kalau ayahmu telah ditahan oleh keluarga Aliansi Langit Utara. Tetapi kau tidak usah terlalu khawatir karena dia sudah pasti akan baik-baik saja. Charyeon berkata, aku berterima kasih karena kau sudah menghiburku. Tetapi apakah Muyong baik-baik saja? Jiok berkata, meskipun dia mengalami luka dalam yang sangat fatal, akan tetapi dia sudah mendapatkan pengobatan yang sangat baik dari para tabib. Namun Jiok langsung terdiam ketika mendengar Charyeon yang menanyakan mengapa wajahnya bisa terluka. Charyeon berkata, apabila kau mendapatkan sebuah luka di wajahmu, maka bisa dipastikan kalau orang yang kau hadapi adalah seseorang yang sangat kuat dan juga berbahaya. Jiok pun berkata, jika aku dalam kondisi yang seperti ini, maka seharusnya kau juga tahu apa yang terjadi kepada mereka. Lagi pula, sebuah luka yang seperti ini sama sekali tidak akan membunuhku. Jadi kau tidak usah terlalu khawatir kepadaku. Ketika mendengar Charyeon yang mengatakan mengapa ia tidak mengobati luka-lukanya, Jiok kembali berkata, aku datang ke tempat ini karena aku begitu khawatir kepadamu dan juga ayahmu. Tetapi apa yang kau lakukan saat ini sama sekali tidak akan cukup. Saat ini aku memiliki sebuah cara yang pasti dan itu adalah sebuah metode yang tidak kau inginkan. Mendengar itu, Charyeon bergumam, apa yang dikatakan oleh Jiok sama sekali tidaklah salah. Tetapi aku tidak ingin ia melakukannya dengan cara yang tidak benar. Kemudian Charyeon berkata, saat ini aku ingin membuktikan kalau ayahku tidak bersalah dengan cara yang benar. Dan juga aku ingin memastikan kalau Im Cheon akan menghadapi sebuah hukuman yang setimpal. Bahkan aku pun sangat yakin kalau itu yang diinginkan oleh ayahku. Terlihat Jiok hanya bisa menghela nafas panjangnya karena ia menyadari kalau itu adalah sesuatu yang sangat naif.
Sambil tersenyum, Jok berkata, "Entah mengapa kau terdengar seperti seseorang yang aku kenal." Setelah mendengar Charyeon yang bertanya siapa sebenarnya yang ia maksud, Jok pun mengatakan kalau itu adalah ayahnya. Pada sisi yang lain, terlihat Sorin telah memasuki sebuah ruangan yang berada di manor angin baru. Namun, ia pun langsung menghentikan langkah kakinya ketika melihat pedang yang tersandar di dalam ruangan itu. Dan itu adalah senjata yang merupakan senjata andalannya dan juga senjata istrinya yang melambangkan dari kekuatan mereka berdua. Cerita berpindah pada kediaman keluarga Aliansi Langit Utara. Setelah membaca semua laporan yang berada di atas mejanya, Im Cheon berkata, "Dasar sialan, aku akan membuat mereka yang mencuri bisnis ini untuk membayarnya." Namun tiba-tiba saja Im Cheon langsung melemparkan pandangannya ke arah luar ketika merasakan kehadiran seseorang yang berada di balik pintu. Tepat di balik bayang-bayang, terlihat seorang penjaga langsung menarik bilah pedangnya. Ia berkata, "Wah yang mulia, apakah aku harus menyingkirkannya?" Akan tetapi Im Cheon langsung menahannya sembari mengatakan kalau dia akan menyambut orang itu. Terlihat Im Cheon langsung tersenyum karena ia menyadari siapa sebenarnya orang itu. Seketika itu juga semua lilin yang menerangi ruangannya langsung padam begitu saja. Bahkan semua laporan yang berada di atas meja kerjanya langsung berhamburan kemana-mana. Dan di saat yang bersamaan pintu ruangannya langsung terbuka ketika seseorang yang membukanya secara paksa, dan itu adalah Jeok. Setelah melihat kedatangan Jeok, Im Cheon berkata, "Aku tahu kau sama sekali tidak takut, namun aku tidak menyangka kau akan sampai sejauh ini. Tetapi setelah aku melihatmu dengan sedekat ini, aku pun menyadari kalau kau memiliki sepasang mata yang sangat mirip dengan Solha." Dengan santainya Jeok berkata, "Ibuku mengatakan kalau ada sesuatu yang sangat menarik telah terjadi di tempat ini." Im Cheon berkata, "Ibumu mengatakan kalau dia akan memberikan waktu kepadaku selama 3 hari dan itu sangat mirip dengan keberanianmu. Tetapi entah mengapa aku pun menjadi kepikiran. Selama ini aku telah hidup di dalam kedamaian dan aku sangat puas dengan apa yang aku miliki. Bahkan para wanita bodoh sama sekali tidak sanggup untuk menolak panggilanku. Selama ini tidak ada satu orang pun yang berani membajak sebuah kontrak yang aku miliki dengan aliansi pedagang Wuhan. Jadi katakan kepadaku bagaimana kau akan menghadapi konsekuensi dari tindakan yang seperti itu." Sambil tertawa, Jeok berkata, "Aku sangat menghargai pembicaraan ini, tetapi hari ini aku datang ke tempat ini dengan membawa pasukan berat. Meskipun bagi ibuku 3 hari adalah waktu yang sangat lama, tetapi aku pun menyadari kalau kau merasakan kalau itu adalah waktu yang sangat singkat. Jadi apa yang benar-benar kau butuhkan pada saat yang seperti ini?" Sambil meletakkan sesuatu di atas meja, Jeok kembali berkata, "Ini adalah buah yang sangat terkenal dengan rasa manis dan juga rasanya yang sangat enak. Dan ini adalah produk yang telah diciptakan oleh keluarga kami." Terlihat Im Cheon langsung menyipitkan kedua matanya setelah menyadari kalau itu adalah buah persik. Jeok berkata, "Ini adalah buah persik yang mampu meningkatkan umurnya seseorang apabila ia memakannya. Jadi, apakah kau tertarik untuk membelinya?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.